Sekali lagi saya undang Bapak Ibu kekasih Tuhan berdiri, kita baca bersama ayat-ayat ini. Upah mengikut Yesus, Matius 19 ayat 27 sampai 29. Kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaan, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Upah mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebelum Petrus menyampaikan pertanyaan ini, di atasnya dicatat sebelumnya ada seorang pemuda kaya raya meninggalkan Tuhan karena terikat oleh kekayaannya. Tuhan suruh dia mengikut Yesus, tapi dia tidak bisa mengikut Yesus karena terikat oleh kekayaannya. Dan Yesus berkata, sesungguhnya orang kaya sukar masuk sorga. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya sukar masuk sorga. Tapi kalau kita membaca Alkitab, tidak semua orang kaya sukar masuk sorga. Orang kaya yang terikat dengan hartanya itulah yang sukar masuk sorga, yang melebihkan harta daripada Tuhan. Dari cerita itulah maka Petrus menyampaikan pertanyaan. Kita mundur pada ayat 27 ya. Halo operator. Dari cerita di atas, lalu Petrus menjawab setelah Yesus berkata tentang orang kaya tadi. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Seolah-olah Petrus berkata, kami berbeda dengan pemuda kaya tadi yang sudah tinggalkan Tuhan. Dia tidak mau ikut Tuhan karena terikat oleh hartanya. Tapi kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya katakan banyak hal tentang Petrus. Saya setuju dengan Petrus. Kita tidak boleh menjadi pengikut Tuhan buta-buta. Ya, yang menjadi Kristen kita tidak tahu tujuan apa kita jadi Kristen. Jadi pelayan kita tidak tahu jadi tujuan apa jadi kita pelayan. Petrus itu kritis, saudara. Jadi dia berkata, apakah yang akan kami peroleh? Jadi artinya karena kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kita boleh berkata di pagi hari ini, kami sudah meninggalkan rumah kami, kesempatan kami kerja, kesempatan kami dapat duit, kesempatan kami bersenang-senang, kami tinggalkan dan kami datang beribadah kepadamu Tuhan. Apakah yang akan kami peroleh dengan semua pengorbanan ini? Kita lihat ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia, yaitu Yesus, bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Karena 12 rasul ini adalah orang Israel. 29.
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kita lanjut. Ada 3 macam upah mengikut Yesus dalam perkataan Yesus ini. Pertama, dipelihara di bumi dengan bahasa akan menerima kembali 100 kali lipat. Itu di bumi. Pada ayat yang lain mengatakan walaupun disertai dengan perjuangan dan tantangan, bahkan disertai dengan aniaya, karena orang Kristen mula-mula itu dianiaya. Bahkan hari-hari ini ada orang Kristen di tempat lain dianiaya. Tapi ini jaminan Tuhan akan menerima kembali 100 kali lipat. Kalau kita Bapak Ibu tidak terlalu terasa kehilangan ketika mengikuti Yesus, karena mungkin kita lahir dari keluarga Kristen, atau kami yang lahir dulunya dari keluarga non-Kristen tapi orang animisme kepercayaan Toraja. Ketika kita menerima Yesus dari kalangan animisme Toraja tidak terlalu besar kesulitannya. Tapi ada orang di agama lain ketika menerima Yesus itu kehilangan segalanya. Ya, disangkal orang tuanya, disangkal saudaranya, hartanya dirampas, bahkan nyawanya terancam. Itu memang mengorbankan segalanya. Contoh Saifuddin Ibrahim, Muhammad Nasir, mereka kehilangan banyak hal. Tapi Tuhan bilang dikembalikan, menerima kembali 100 kali lipat. Ketika mereka itu masuk dalam komunitas Kristen, dalam kelompok Kristen, itu mereka disayang sekali seperti Saifuddin Ibrahim. Ya, anaknya tidak ikut dia, tapi banyak orang memperlakukan dia sebagai bapak. Banyak orang memperlakukan dia sebagai saudara. Banyak orang kasih bantuan dia, bukan disuap, tapi sudah terima Yesus baru diperlakukan. Ya, itulah yang Tuhan jamin. Dan fakta banyak kesaksian. Ya, kalau Anda nonton banyak YouTube tentang orang-orang yang berpindah keyakinan dari keyakinan lama masuk Kristen dengan kesulitan, bahwa ketika mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan keyakinan lama dan menerima Yesus, itu kesulitan yang dialami. Tapi kemudian Tuhan tuntun mereka berjalan dalam penyertaan Tuhan sampai pada titik di mana kehidupan mereka memang benar-benar diubah 180 derajat atau 100%. Dari hidup yang tidak punya pengharapan jadi punya pengharapan. Dari hidup yang tidak berarti menjadi hidup yang berarti. Dari hidup yang tidak dihargai menjadi hidup yang dihargai, karena dibutuhkan kesaksian mereka, iman mereka, pertobatan mereka. Itu dibutuhkan banyak orang. Dan itu menjadikan mereka menerima kembali 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan kehilangan apapun tentang apa yang kita korbankan buat Tuhan. Pasti dijamin dikembalikan sesuai dengan kasih karunia Tuhan dan waktu Tuhan. Itu yang pertama, upaya yang pertama. Upaya yang kedua adalah hidup kekal. Hidup kekal ini akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal yang dimaksudkan adalah hidup kekal secara kekal dan tinggal dalam kemuliaan bersama Tuhan. Sementara orang yang tidak peroleh hidup kekal sebenarnya juga hidup kekal, tapi hidup dalam sengsara neraka lautan api secara kekal. Jadi kalau dikatakan hidup kekal akan peroleh hidup kekal, berarti hidup bersama Tuhan dalam kemuliaan, dalam kesenangan, dalam kebahagiaan yang kekal tanpa akhir. Itu upaya yang kedua. Upaya yang ketiga akan menerima kemuliaan kekal yang digambarkan. Tuhan berkata akan juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Karena itu 12 rasul adalah orang Israel. Jadi karena mereka orang Israel, maka nanti akan ditugaskan, diberi kehormatan untuk jadi pemimpin, jadi hakim bagi 12 suku Israel. Pasti setiap suku pasti ada pemimpinnya kelak. Nah, ini kemuliaan kekal itu ditampilkan dalam bentuk tahta dan mahkota. Kita lihat tahta.
Upah kemuliaan kekal diberikan dalam bentuk tahta dan mahkota. Kita lihat tahta ya. Nah, Bapak Ibu, tahta itu adalah kursi sebenarnya. Ya, kursi. Kursi khusus yang diberikan untuk orang yang diberi posisi. Tahta itu kursi khusus, kursi mewah, kursi kemuliaan yang hanya orang-orang yang punya posisi tinggi yang ada di situ. Para raja, dan nanti Kristus Yesus adalah raja di atas segala raja. Kemudian di bawahnya adalah raja-raja yang disebut sebagai 12 rasul akan duduk di atas 12 tahta untuk memimpin 12 suku Israel. Ini gambaran tahta. Dan itu tidak ada orang yang tidak memiliki posisi duduk di atas tahta. Kita bisa duduk di kursi di mana saja yang kita suka, tapi kita tidak bisa duduk di tahta, kursi kehormatan, kalau kita tidak berikan posisi kehormatan. Ini gambaran. Terus, kemudian mahkota, ya. Mahkota adalah penutup kepala yang khusus digunakan oleh pembesar. Tahta dan mahkota itu berbarengan. Tidak ada orang duduk di tahta kemuliaan tanpa mahkota kemuliaan. Dan tidak ada orang memakai mahkota tanpa tahta. Karena tahta dan mahkota diberikan kepada orang-orang yang pantas untuk menduduki kehormatan. Itu gambaran. Jadi Tuhan bilang akan duduk di atas tahta. Berarti diberi kehormatan. Duduk di kursi kehormatan, kursi kemuliaan, dan juga diberikan mahkota tanda kebesaran. Kita lanjut. Nah, ini contohnya seorang duduk di tahta ya. Saya tidak menemukan gambar yang pas, tapi saya pakai gambar. Kembali gambar itu ya. Gambar tadi ya. Ya, ini contoh ya, seorang duduk di tahta. Ya, kursinya dari warna kuning sepertinya emas, dan topinya itu mahkota, tapi mahkota yang digambarkan tadi itu lebih indah ya. Kalau pakaian nanti dalam kerajaan sorga itu bukan merah ungu tapi putih kemuliaan. Oke, kita lanjut. Ada 5 mahkota yang disediakan bagi pengikut Yesus ya. Upah untuk kemuliaan. Ada 5 mahkota yang disediakan bagi pengikut Yesus yang setia. Kita lihat satu-satu. 1, mahkota kehidupan, penutup kepala, mahkota kebesaran yang disebut mahkota kehidupan, diberikan, disediakan bagi yang bertahan menghadapi penderitaan. Wahyu pasal 2 ayat 10 ya, kita baca bersama. Wahyu pasal 2 10. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada jemaat dikatakan akan mengalami sengsara. Gereja mula-mula banyak mengalami sengsara, banyak mengalami pembunuhan, penganiayaan, baik yang ada di Yerusalem dan sekitarnya maupun yang ada di Roma, saudara. Kenapa? Karena orang Kristen dan Yahudi tidak mau menyembah raja sebagai dewa. Satu-satunya yang disembah adalah Tuhan Yahweh Yesus. Itu sebabnya mereka dianiaya. Dan Tuhan berkata kepada jemaat di sana, janganlah takut terhadap apa yang kau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, penutup kepala, topi kepala, tanda kebesaran, yang juga adalah tanda kehidupan kekal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami derita sengsara karena setia dengan Tuhan, itu tidak sia-sia, tidak hanya dibalas di dunia, tapi akan diberi kehormatan, kemuliaan dalam bentuk mahkota kehidupan. Kita lanjut. Yakobus pasal 1 ayat 12 kita baca bersama. 1,
2:3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sejajar. Wahyu tadi itu diterima Rasul Yohanes, ini ditulis oleh Yakobus, saudaranya Yesus, ya, kepala rasul atau kepala gembala di Yerusalem. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan yang dimaksud di sini bukan godaan berbuat dosa, tapi sengsara, derita, kesulitan. Maka berarti berbahagialah orang yang bertahan dalam derita dan sengsara. Sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya dia tidak menyerah ikut Tuhan. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kunci pertama mengasihi Tuhan, kemudian bertahan menjalani segala kesulitan, tantangan, derita karena imannya. Ya, maka dia akan mendapat mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan jangan menyerah kalau ada masalah. Terus Matius 5:10-12 ini perkataan Tuhan Yesus. Kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita disulitkan, disusahkan, berbahagia kata Tuhan, karena kita yang punya kerajaan sorga. Terus, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Karena kita melakukan kehendak Tuhan, lalu orang, ya, kita dicela, kita dianiaya, kita difitnah. Difitnah itu adalah dituduh melakukan sesuatu kesalahan yang tidak kita lakukan, itu fitnah, ya. Berbahagialah, ya, kalau kamu difitnahkan segala kejahatan, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Upahmu besar di sorga. Seluruh derita, sengsara, kesulitan orang percaya itu diperhitungkan dan diberi mahkota kehidupan. Makanya Paulus berkata dalam, ya, kita lanjut, ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena itu, saudara-saudara kekasih Tuhan, jika Anda mengalami kesulitan, entah itu, ya, kesulitan karena, ya, difitnah, dituduhkan yang tidak benar, padahal kita tidak melakukan kesalahan itu, kesulitan karena ditekan, kesulitan di bidang mana saja, asal jangan kita sulit karena kita berbuat kesalahan, ya, itu berbuat dosa, karena itu upah kesalahan. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang salah dan dosa, dan kita dipersulit, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, ada upahnya. Dan itu digambarkan dalam bentuk mahkota kehidupan. Kehormatan yang digambarkan sebagai mahkota yang juga adalah kemuliaan kehidupan kekal. Itu yang pertama, mahkota kehidupan bagi yang bertahan dalam penderitaan. Lanjut. 2, mahkota abadi bagi yang berlumba secara rohani dan menguasai diri. Mahkota abadi, mahkota kekal, ya, mahkota tanpa akhir bagi yang berlumba secara rohani dan menguasai diri. Kita baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Kita baca 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari,
tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Stop di sini dulu ya. Kalau dalam gelanggang pertandingan dunia, lomba lari dunia, hanya satu juara. Ya, juara satu ada satu. Mungkin ada juara dua. Saya rasa tidak ada juara satu dua ya. Jarang itu terjadi juara satu dua. Kalau juara dua itu ya mungkin ada dua dan tiga. Itu perlombaan dunia. Juara satu cuma satu. Tapi dalam perlombaan rohani tidak begitu, saudara-saudara. Ya, tidak begitu. Ya, saya rasa semua rasul itu juara satu. Kecuali Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot itu jatuh, saudara. Semua rasul juara satu. Kenapa? Karena mereka punya nama semua ada di tembok Yerusalem baru. Ya, 12 nama rasul itu ada ditulis di tembok Yerusalem baru. Ya, di pandas Yerusalem baru. Jadi semua juara satu, 12 itu kecuali Yudas Iskariot. Ya. Jadi saudara, tapi ini kita diajar oleh Paulus ya kepada Korintus dan kepada kita. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, supaya kamu jadi juara, supaya kamu bisa sampai di garis finish dengan baik dan benar. Kita lanjut. Tiap-tiap orang yang turun mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Orang yang berlari bertanding tidak hanya berlari sekencangnya, tapi juga menguasai diri dalam segala hal. Dia tidak boleh menoleh ke samping, kiri, kanan, belakang. Kalaupun ada sorakan, tidak boleh terpengaruh dengan sorakan. Kalaupun ada hinaan, tidak boleh terpengaruh dengan hinaan. Dia terus berlari dan menguasai diri. Ketika dia tidak menguasai diri, pasti kalah. Ini perlombaan rohani. Kita harus berlari secara rohani dan kuasai diri kita dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau orang berlomba untuk mendapatkan mahkota yang fana. Dulu kalau orang berlomba, Bapak Ibu, mahkotanya itu dari bunga ya, dari bunga yang bunga yang dulu ya, tanda kemenangan diberikan dalam bentuk bunga, karangan bunga. Ya, bunga itu layu, saudara. Kalau sekarang kan sudah pakai ya emas, perak, tembaga, dulu bunganya. Nah, saudara kekasih Tuhan, kalau dunia ini berlomba sekencang-kencangnya, menguasai diri dalam segala aspek untuk mendapatkan kehormatan dunia, kehormatan yang sementara, kita lebih dari itu. Karena yang kita perjuangkan adalah mahkota yang abadi, kehormatan yang kekal. Mestinya kita lebih dari mereka. Kita bukan lari secara fisik, tapi kita berlomba secara rohani untuk bisa meningkat lebih baik. Kita kuasai diri kita sepenuhnya, hati, pikiran kita, perkataan kita, seluruhnya kita kuasai diri kita, supaya kita peroleh mahkota yang abadi. Kita lanjut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ini Paulus bilang ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Paulus berkata, aku bukan berlari tanpa tujuan, berlari secara rohani, bukan. Dia berlari dengan tujuan. Ya. Kita datang beribadah bukan tanpa tujuan, kita datang beribadah dengan tujuan. Ya. Ya. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau petinju sembarang memikul kan itu hanya latihan saja. Tapi ketika bertanding itu tidak sembarang memukul, saudara. Ya. Yang artinya kita tidak akan bertindak sembarangan begitu saja tanpa ada tujuan. Kita tidak akan berkata-kata begitu sembarangan tanpa ada tujuan. Kita tidak akan mengambil keputusan begitu saja tanpa ada tujuan. Harus ada tujuan, dan tujuan adalah tujuan yang kekal. Ya,
tetapi aku melatih tubuhku, ya, bukan melatih tubuhnya pukul, tapi melatih menguasai seluruh keinginan tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Keinginan hati, keinginan mata, keinginan mulut, segalanya keinginannya dikuasai. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Maksudnya jangan aku sendiri tak punya dapat pahala. Karena itu saudara, mari kita berlomba secara rohani. Ya, jangan kita terpengaruh orang yang lambat. Kita kasih dorongan mereka, tapi jangan kita ikut jadi terlambat. Ya, kita mesti berlari. Jangan kita terpengaruh dengan orang yang bebas tidak kuasai dirinya. Kita kasih nasihat, tapi jangan kita tiru mereka. Kita mesti berlari dan kita menguasai diri untuk memperoleh mahkota yang abadi. Kita lanjut. Yang ketiga, mahkota sukacita bagi yang membawa jiwa kepada Tuhan, bagi yang memenangkan jiwa. Kita baca 1 Tesalonika 2, 19 dan 20. Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Ini dikatakan mahkota sukacita, bisa juga dikatakan mahkota kemegahan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, kamu adalah mahkota kemegahan kami, kamu adalah mahkota sukacita kami ketika Yesus datang. Artinya orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan itu diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Seberapa banyak orang yang kita bawa kepada Tuhan itu diperhitungkan. Mungkin kita nasihati lalu dia bertobat dan terima Yesus. Mungkin kita doakan dan dia berubah. Mungkin kita ajak ke gereja. Mungkin kita tidak semua punya talenta untuk bisa berbicara. Mungkin kita doakan dan kita ajak ke gereja. Kita ajak kepada orang yang mendapatkan karunia untuk memberi kesaksian. Dan ketika dia mengambil keputusan menerima Yesus, itu akan diperhitungkan untuk diberi mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. Karena itu Bapak Ibu, Yesus berkata, kalau satu orang berdosa bertobat, terima Tuhan, maka berlaksa-laksa malaikat di sorga bersukacita dan bersorak-sorai. Karena itu ini memberikan semangat bagi kita untuk mengajak, menasihati, menginjili, mendorong orang datang kepada Tuhan. Karena ada upah yang menantikan. Itu yang terus kita lanjut. Keempat, mahkota kebenaran bagi yang telah mengakhiri pertandingan rohani yang baik. Mahkota kebenaran bagi yang telah mengakhiri pertandingan rohani yang baik. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Paulus berkata kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita kembali pada ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, kalau seseorang bertanding dan dia kalah, apakah itu dikatakan dia mengakhiri pertandingan yang baik? Itu mengakhiri pertandingan dengan buruk. Tapi kalau dia menang, itu yang dimaksudkan mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, maka sejak terima Yesus,
sampai menjelang dieksekusi. Kan ini surat terakhir menjelang dieksekusi. Dia selalu menang dalam peperangan rohani. Pada bagian lain Paulus berkata kepada raja waktu di pengadilan, "Saja aku terima penyataan dari Tuhan. Aku taat kepada firman Tuhan dan sampai hari ini aku selalu taat." Itulah Paulus menang. Sejak dia terima Yesus, selalu mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Maka menjelang hari eksekusinya, dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik." Setiap hari kita berhadapan dengan peperangan rohani, bukan fisik. Godaan-godaan untuk melakukan apa yang dilarang Tuhan. Godaan untuk mencapai apa yang tidak diperkenan Tuhan. Setiap hari kita digoda untuk marah, digoda untuk tipu, digoda untuk curi, digoda untuk dendam, digoda untuk balas, digoda karena dunia di tempatnya godaan. Tapi kita lawan semua godaan itu. Apapun bentuknya godaan yang menggoda kita untuk melanggar firman Tuhan, harus dilawan Bapak Ibu dengan kekuatan Tuhan. Dan ketika di akhir hidup kita, dan kita berhasil menjalani hidup dengan kemenangan, maka kita akan berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir." Perjalanan dari awal dan ada garis akhir. Kalau orang pelari dan tidak sampai di garis akhir, dia tidak dikatakan menang. Berarti dia sampai pada target yang Tuhan tentukan baginya. Dia mencapai target yang Tuhan tentukan baginya. Dan dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Maka dia berkata, "Aku mencapai garis akhir." Karena bisa taat kepada Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup. Itu yang dikatakan mencapai garis akhir. Jangan kita berhenti melayani Tuhan sebelum sampai akhir hidup. Kalau orang sudah berhenti percaya Tuhan, entah sejam, entah sehari, entah seminggu sebelum dia mengembuskan napas hidup, dia tidak sampai pada garis akhir. Kan kita setia sampai akhir hidup, supaya kita dikategorikan sampai pada garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Artinya dia tetap percaya Yesus, sedia terima Yesus. Dalam segala situasi dan kondisi dia tetap percaya iman, dia tetap percaya, tetap beriman. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, apapun terjadi, kita tetap percaya Yesus. Tuhan adalah juru selamat. Kita percaya bahwa Dia Maha Kuasa. Meskipun ada bagian-bagian doa kita tidak dikabulkan, meskipun kita dalam kesulitan, jangan pernah kita ragukan Tuhan. Iman seperti itulah yang dimaksudkan Paulus, "Aku telah memelihara iman." Dia tidak pernah tergoda meragukan Tuhan, tidak pernah tergoda mempertanyakan Tuhan, tidak pernah tergoda mempertanyakan kasih Tuhan. Dia selalu percaya Tuhan sampai menjelang akhir hidupnya. Maka dia berkata, "Aku telah memelihara iman." Kita harus lakukan seperti itu, supaya kepada kita juga diberikan nanti mahkota kebenaran. Itu yang keempat. Ya. Ayat 8 ya. Itu yang keempat, ada mahkota kebenaran. Yang kelima, mahkota kemuliaan bagi gembala sidang yang setia melayani sampai akhir. Kita baca 1 Petrus 5 1-4. Petrus kirimkan surat ini kepada orang-orang Ibrani yang percaya. Dan ini dikhususkan untuk yang melayani sebagai penggembala. Aku menasihatkan para penatua ya, pada gereja-gereja mulai itu ya, yang dipercayakan menggembalakan itu gelarnya penatua. Di antara kamu, aku sebagai teman penatua, dia rasul tapi dia bilang aku teman penatua, dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak.
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini nasihat bagi para gembala, dan ada orang yang memang tidak punya status gembala tapi mengerjakan pekerjaan penggembalaan, merawat jemaat, saudara-saudara. Ini tugas yang dalam perenungan dan penghayatan saya, tugas penggembalaan adalah tugas yang paling berat dari semua. Di dalam Efesus 4 ayat 11 ada 5 jawatan dituliskan rasul. Ini rasul, 12 rasul, kemudian ada Rasul Paulus. Itu dipakai Tuhan luar biasa. Mereka memberitakan Injil dengan tanda-tanda heran, membuka sidang, ya. Kemudian ada nabi. Nabi ini tugasnya menyampaikan pesan-pesan Tuhan, bisa penghiburan, bisa teguran, pesan apa yang akan terjadi. Kemudian penginjil adalah orang yang memberitakan Injil. Cuma sekarang ini kayaknya jabatan penginjil itu kelihatannya datang KKR di satu gereja, satu tempat. Padahal penginjil bukan itu. Penginjil dan menginjili orang-orang belum terima Injil. Itu maksudnya sebenarnya. Tapi sekarang ini sudah tergeser. Ya, penginjil malah khotbah kepada orang-orang yang sudah terima Injil. Tapi itu adalah penginjil. Kemudian gembala, posisi yang keempat, gembala. Kemudian kelima, guru atau pengajar. Tentunya guru tentang Injil ini, saudara-saudara. Nah, semuanya kalau Rasul sudah melakukan mujizat, memenangkan jiwa, buka gereja, dia kasih sama orang lain seperti Paulus, Petrus, kasih orang lain pembalakan. Kalau Nabi, dia sampaikan pesan-pesan Tuhan seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan lain sebagainya. Dia tidak memimpin, tapi dia menyampaikan pesan Tuhan. Kalau penginjil itu tadi, ya menginjili orang-orang. Kamu gembala ini yang menggembala, Bapak Ibu. Menggembala itu merawat, dan itu dirawat. Ya, sepanjang hidup jemaat itu dirawat. Ya sedikit, yang banyak, Dan susahnya adalah yang digembalakan itu kan bukan satu orang. Ya, semakin banyak orang kan semakin banyak karakter. Karakternya berbeda-beda, seleranya berbeda, pemahamannya berbeda, statusnya juga berbeda, pengetahuannya juga berbeda, tingkatannya juga berbeda, dan lain sebagainya. Yang punya perbedaan ini yang bikin masalah, karena susah dipersatukan. Tapi kalau dengan otoritas Tuhan bisa. Nah, itu yang menyebabkan kesulitan gembala. Itu sebabnya dikatakan di sini bahwa Petrus menasihati gembala. Ya, kita kembali pada ayat mundur ya. Dikatakan ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Ya. Kalau pembicaraan Tuhan Yesus kepada Petrus itu didasari dengan kasih. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Mesti kasih kepada Tuhan dan kasih kepada jemaat. Kalau orang tidak memiliki kasih yang tebal kepada Tuhan, tidak punya kasih kepada jemaat, tidak cocok jadi gembala. Karena penggembalaan banyak persoalannya. Ya, banyak persoalannya. Ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tidak berpikir tentang keuntungan walaupun Tuhan jamin. Tapi jangan kalau gembala tidak boleh berpikir itu. Saya dalam mengajar sebenarnya kalian kalau nanti melayani jangan pikir tentang materi. Yang utama kita pikirkan bagaimana kita menyenangkan Tuhan dan bagaimana kita membawa orang kepada Tuhan. Ya, ini teguran dan ya nasihat kepada kami para gembala. Ya. Tetapi dengan pengabdian diri, ya mengabdi tanpa berpikir masalah untung rugi. Terus ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Walaupun gembala punya otoritas,
Tapi tidak boleh lebih menonjolkan otoritas dalam bentuk otoriter, semaunya gue, ya, semau-maunya. Itu tidak boleh. Tapi dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Petrus menjadikan nasihat ini didasarkan pada pengajaran Yesus. Ketika Yesus berkata, kamu tahu pemerintah dunia menggunakan tangan besi untuk memerintah dan memaksa orang yang diperintah mengikuti kehendaknya. Tetapi kamu tidak demikian. Siapa yang ingin jadi besar, dia harus menjadi hamba. Hamba artinya melayani orang. Siapa yang ingin jadi terkemuka, menjadi yang terkemudian, berarti merendahkan diri. Ya, itu teladan. Maka pemimpin gereja, pemimpin rohani di bidang manapun, entah gembala, pembantu gembala yang lain, seluruh kepemimpinan dalam gereja, dia tidak boleh otoriter. Ya, dia harus tertiru Kristus dan menjadi teladan. Terus, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, saya ini saya Bapak Ibu, kalau saya pikir kita 5 jari, ada rasul, ada nabi, ada penginjil. Ini yang paling biasa terkenal, penginjil paling tinggi, karena kemana ya. Kalau gembala tidak keluar, dia tidak terkenal. Gembala di jari kelima, guru bagian di sini. Guru ini biasanya kalau jari kan pakai korek-korek ini. Guru itu mengajarnya sistematis. Kalau ya mengajarnya sistematis, segala disoroti. Kalau guru ya mengajarnya itu. Ada guru-guru di sini, tahu itu guru. Ya, gembala ini ya, saya pikir-pikir kenapa jadi urutan keempat di sini tempat cincin kawin, cincin kasih. Gembala harus punya kasih, ya, punya kasih. Kan memang tugas penggembalaan Bapak Ibu tadi itu, selain bagi orang yang berbeda-beda karakter, selera, pemahaman, pengetahuan, posisi, tingkatan segala itu berbeda-beda. Dan setelah itu penggembalaan seorang gembala. Untuk seseorang baru selesai tugas penggembalaan, kalau sudah diantar di kuburan dan pulang ibadah penghiburan, itu baru selesai tugas seorang gembala untuk orang itu. Selama masih hidup, itu tugas dari gembala belum selesai. Bahkan masih dalam kandungan itu sudah perannya gembala mendoakan segala aspek. Dan saya pikir mungkin itulah menyebabkan dia diberikan mahkota kemudian. Tapi dimanapun kita Bapak Ibu diberikan talenta, karunia untuk melayani Tuhan, semua ada pahalanya. 5 mahkota itu. Kita lanjut. Upah mengikut Yesus, Tuhan memelihara hidupnya di dunia ini dengan bahasa akan menerima kembali 100 kali lipat. Tuhan memberi hidup kekal, hidup dalam kekekalan, dalam kasih dan sukacita, kebahagiaan. Tuhan memberi kemuliaan kekal yang digambarkan dalam bentuk 5 mahkota itu. Terus, kemuliaan kekal dalam bentuk tahta dan mahkota, mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota sukacita, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Dorongan, kita baca ayat ini, dorongan untuk kita. 1 Korintus 15 ayat 5-8. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia.